Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 1. Salam kepada Theophilus. Ayat 1, Hai Theophilus, saya telah membuat laporan yang pertama, tentang segala hal yang diperbuat dan diajarkan Yesus dari permulaan. Sampai pada hari Ia terangkat naik, sesudah memberikan perintah-perintahnya, melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang sudah dipilihnya. Kepada mereka juga Ia menunjukkan dirinya bahwa Ia hidup, sesudah penderitaannya dengan banyak bukti nyata yang dilihat oleh mereka selama 40 hari, dan Ia mengatakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Baptisan Roh Kudus dijanjikan. Dan ketika berhimpun bersama-sama dengan mereka, Ia memerintahkan mereka supaya jangan meninggalkan Yerusalem, melainkan menunggu janji Bapa, yang telah kamu dengar daripadaku itu. Sebab sesungguhnya Yohanes telah membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dalam sedikit hari lagi. Karena itu ketika mereka berhimpun, mereka bertanya kepadanya, katanya, Tuhan, apakah pada saat ini Engkau hendak memulihkan kerajaan ini bagi Israel? Lalu Ia berkata kepada mereka, Bukanlah bagimu untuk mengetahui saat atau masanya, yang telah ditetapkan Bapa menurut wewenangnya sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ayat 9, dan ketika Ia telah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, Ia terangkat naik, dan sebuah awan menerimanya, keluar dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus menatap ke langit ketika Ia naik, lihatlah, 2 orang berpakaian putih berdiri di dekat mereka. Yang juga berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang sama ini yang terangkat ke surga dari hadapanmu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke surga. Doa di kamar loteng Yerusalem. Ayat 12, kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang dari Yerusalem jauhnya seperjalanan hari Sabat. Dan ketika mereka masuk, mereka naik ke kamar loteng, di mana tinggal Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas saudara Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa dan permohonan, bersama-sama beberapa wanita dan dengan Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15, pada hari-hari itu, Petrus berdiri di tengah-tengah murid-murid itu, jumlah nama-nama yang berkumpul kira-kira 120 orang banyaknya, dan berkata, Tuan-tuan dan saudara-saudara, nas Alkitab ini harus digenapi, yaitu yang dikatakan sebelumnya oleh Roh Kudus dengan mulut Daud mengenai Yudas, yang menjadi penunjuk jalan orang-orang yang menangkap Yesus. Sebab dahulu ia terhitung bersama-sama kita, dan mendapat bagian dari pelayanan ini. Orang ini membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh dengan kepalanya lebih dahulu, dan ia pecah terbelah di tengah-tengah, sehingga segala isi perutnya terburai keluar. Maka hal itu diketahui oleh semua penduduk di Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam dialek mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab telah tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah tempat tinggalnya menjadi sunyi, dan jangan seorang pun tinggal di dalamnya, dan biarlah orang lain mengambil jabatannya. Karena itu, dari antara orang-orang ini yang senantiasa menyertai kami, pada waktu Tuhan Yesus masuk dan keluar di antara kami, yaitu sejak dari baptisan Yohanes, sampai pada hari Ia terangkat naik dari hadapan kami, haruslah seseorang ditetapkan menjadi saksi bersama kami tentang kebangkitannya. Maka mereka pun menunjuk 2 orang, yaitu Yusuf yang dinamai Barsabas, dengan nama panggilan Yustus, dan Matias. Lalu mereka berdoa dan berkata,
"Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah mana yang Engkau pilih dari kedua orang ini, supaya ia boleh mengambil bagian dari pelayanan dan jabatan rasul ini, dari mana Yudas sudah jatuh karena pelanggarannya, supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri." Lalu mereka membuang undi, dan undi itu jatuh atas Matias, maka ia dihitung bersama-sama dengan ke-11 rasul itu.